Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ivan Muhammad, NPM 18 10 50 30 77. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan wilayah dan kota berbasis mitigasi bencana sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah mitigasi bencana pada program studi S1 Teknik Sipil Universitas Tidar. Baik, mari kita mulai presentasinya. Mitigasi bencana dan tata ruang. Mitigasi merupakan titik tolak utama dari manajemen penanggulangan bencana. Dengan mitigasi, dilakukan usaha-usaha untuk menurunkan dan/atau meringankan dampak atau korban yang disebabkan oleh suatu bencana pada jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam atau natural disaster, maupun bencana non-alam sebagai akibat dari perbuatan atau ulah manusia atau man-made disaster. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang membuat terobosan yang sangat mendasar dengan menyatakan dalam konsideran menimbang bahwa penataan ruang seharusnya berbasis mitigasi bencana. Patut digarisbawahi bahwa memang sesungguhnya penyelenggaraan penataan ruang adalah sama dengan usaha mitigasi bencana, baik bencana alam, non-alam maupun sosial. Penyelenggaraan penataan ruang secara keseluruhan haruslah merupakan upaya intervensi terhadap kerentanan wilayah dan kota sehingga meningkatkan kondisi ketahanan ruang wilayah dan kota terhadap kemungkinan adanya bahaya atau hazard yang terjadi. Bahaya yang terjadi di suatu kawasan penataan ruangnya yang berbasis bencana, mitigasi bencana, seharusnya tidak akan menimbulkan korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerugian harta, dan/atau trauma psikologis yang signifikan, karena bahaya tersebut tidak bertransformasi menjadi bencana. Perencanaan wilayah dan kota memiliki hubungan strategis dalam penanggulangan bencana, terutama pada misi mitigasi bencana. Peran perencanaan akan sangat berdampak pada pola penyusunan manajemen bencana yaitu terkait fase mitigasi, kesiapsiagaan, respon, maupun fase pemulihan. Yang kesemua 4 faktor tersebut merupakan fase-fase dari manajemen bencana sebagai upaya dari mitigasi bencana. Kemudian kita akan membahas mengenai pokok-pokok pengembangan wilayah dan kota berbasis mitigasi bencana. Dimulai dari yang pertama, yaitu pokok-pokok pencegahan, yaitu tanggap terhadap masalah bencana dengan cara menyiapkan pencegahan sesuai dengan sifat dan gejala bencana alam yang menyangkut suatu wilayah dan kota. Jadi, suatu wilayah dan kota harus memiliki kajian terhadap risiko suatu bahaya dan bencana sehingga dapat dilakukan pencegahan terhadap bencana alam yang khas pada suatu wilayah atau kota tersebut. Kemudian yang kedua, stabilisasi dan pengamanan, yaitu sebagian bentuk bencana dapat diamankan dengan usaha stabilisasi melalui suatu penyelesaian kerekayasaan yang sesuai. Untuk bagian wilayah, terbangun kota dengan penturapan, pemasangan tanggul, konservasi dengan revegetasi jalur sepanjang sungai, normalisasi sungai, pengaturan kembali bangunan yang berorientasi kepada pengamanan sungai, penataan kembali sistem jaringan drainase kota, pengamanan wilayah sepanjang pesisir, penyiapan wilayah yang untuk penyangga atau buffer area antara wilayah terbangun dengan wilayah rawan bencana seperti rawan longsor, kawasan industri yang dapat menimbulkan polusi. Jadi harus dilakukan stabilisasi pengaman terhadap bahaya-bahaya yang dimungkinkan terjadi. Selanjutnya yang ketiga, penyiapan struktur bangunan yang tingkat keamanannya tinggi. Dalam beberapa desain struktur bangunan, memang dapat dipersiapkan suatu struktur dengan tingkat keamanan yang tinggi. Misalnya, bangunan dapat dipertinggi dengan dukungan tiang-tiang pada wilayah banjir dan konstruksi khusus yang anti gempa. Hal ini berkaitan dengan kekuatan-kekuatan bangunan agar tidak terjadi keruntuhan bangunan yang secara mendadak terjadi akibat bencana yang memang mendadak terjadi pula. Selanjutnya yang keempat, pembatasan pemanfaatan dan penggunaan lahan. Untuk jenis penggunaan lahan seperti perumahan, industri, pusat perdagangan, pertanian harus diatur dalam usaha menghadapi bencana pada wilayah bersangkutan. Karena kesemua komponen-komponen tersebut juga harus dipersiapkan penggunaan lahannya agar sesuai dengan peruntukannya untuk meminimalisir terjadinya risiko yang terjadi akibat bencana. Demikian pula pemanfaatan lahan misalnya kepadatan penduduk, kepadatan bangunan harus diatur dengan peraturan di dalamnya menghadapi potensi bencana di suatu wilayah tertentu, beserta batas ketinggian bangunan standar. Karena hal ini akan berhubungan dengan
antisipasi dari risiko-risiko yang terjadi akibat bencana seperti banjir, tsunami, kemudian gunung berapi, gempa bumi terutama, dan longsoran maupun amblesan. Kemudian yang kelima, pengembangan sistem peringatan. Hal ini sangat basic sekali atau sangat dasar dalam suatu pengembangan wilayah dan kota. Beberapa jenis bencana dapat diperkirakan sehingga memungkinkan untuk mempunyai waktu guna melakukan tindakan darurat. Sistem peringatan dini atau early warning system dilakukan melalui sosialisasi reguler, sistem komunikasi peringatan, sistem informasi melalui media elektronik dan media cetak. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi pada ponsel-ponsel pintar. Masyarakat saat ini kebanyakan sudah memiliki ponsel pintar, sehingga akan lebih baik jika pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat mengeluarkan suatu produk aplikasi di mana pada aplikasi tersebut dapat mengeluarkan peringatan dini akibat dari suatu bencana yang dimungkinkan atau diperkirakan akan terjadi. Kemudian penetapan kebijakan dan peraturan daerah tentang pembangunan dalam mitigasi bencana, yaitu yang keenam, meliputi kebijakan dan peraturan penggunaan lahan atau peruntukan bagian wilayah, peraturan bangunan, peraturan penetapan intensitas penggunaan lahan yang sesuai dengan keadaan lingkungan, serta jaringan prasarana dan pengamanan lingkungan. Hal ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Kesemuanya merupakan usaha-usaha yang dimungkinkan agar masyarakat dimanapun berada dapat disiplin dan mentaati berbagai peraturan yang diberlakukan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ialah asuransi kebencanaan, yaitu suatu jaminan asuransi dari pemerintah daerah untuk penduduk yang berada di dalam wilayah rentan bencana dapat diusahakan dengan sistem yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 77 pokok tersebut merupakan pokok-pokok pengembangan wilayah dan kota berbasis mitigasi bencana. Selanjutnya kita akan menganalisis pengembangan wilayah dan kota berdasarkan unsur-unsur bencana longsor. Pengembangan dibedakan menjadi dua, yaitu pengembangan yang baru dan pengembangan yang telah berkembang. Untuk pengembangan yang baru, yaitu tidak mengembangkan wilayah memiliki sifat kelongsoran rutin, penataan dan pengefektifan pemanfaatan drainase alami, penyesuaian kelerengan agar aliran drainase lebih lancar, revegetasi wilayah lereng. Hal ini sangat penting sekali. Kemudian cut and fill secara menyeluruh beserta penturapan pada bagian lereng yang curam untuk mencegah adanya longsoran yang dimungkinkan terjadi. Kemudian pada pengembangan wilayah kota yang telah berkembang, dapat dilakukan seperti penturapan dengan kekuatan yang sesuai dengan volume longsoran, memindahkan atau resettlement wilayah terbangun yang terancam longsor, mengembangkan penghutanan atau reforest dengan jenis vegetasi yang dapat menahan kelongsoran, dan yang keempat juga sama mungkin dengan pengembangan wilayah kota yang baru, revegetasi wilayah lereng dengan jenis tanaman yang dikembangkan dapat memperkuat stabilitas lereng. Kesemuanya merupakan usaha-usaha yang didasarkan atas unsur bencana longsor. Kemudian yang kedua adalah pengembangan wilayah dan kota berdasarkan unsur-unsur bencana gempa bumi. Dapat dilakukan pada pengembangan yang baru, yaitu wilayah jalur rawan gempa bumi menjadi wilayah limit untuk pengembangan. Jadi harus dilakukan pendefinisian jalur rawan gempa. Kemudian yang kedua, perencanaan jenis struktur bangunan yang tahan gempa. Seperti tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa struktur bangunan harus dibangun sedemikian sehingga kuat dan tahan. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan pembangunan pada wilayah sesar sampai suatu batas aman dalam wilayah kelebaran antara 1,5 hingga 2 km. Pada pengembangan yang telah berkembang, perencanaan kembali struktur bangunan menjadi bangunan tahan gempa. Dimungkinkan apabila bangunan yang dibangun belum memenuhi standar bangunan tahan gempa agar dilakukan identifikasi dan rehabilitasi menjadi bangunan tahan gempa. Kemudian pemindahan atau resettlement wilayah terbangun dari wilayah gempa yang rutin. Jika dimungkinkan suatu wilayah tersebut rutin sekali mengalami bencana gempa. Kemudian yang ketiga, pemindahan atau pemukiman kembali dari wilayah sesar. Karena wilayah sesar itu berhubungan sekali dengan aktivitas gempa bumi. Seperti pada gambar tersebut, terdapat poin-poin penting dalam pendefinisian untuk
pengembangan wilayah dan kota berdasarkan unsur-unsur bencana gempa bumi. Selanjutnya, pengembangan wilayah dan kota berdasarkan unsur-unsur bencana banjir. Untuk pengembangan wilayah kota yang baru membatasi tepi wilayah aliran sungai dan pantai menjadi wilayah sempadan sungai sampai 50 meter dan pantai minimum 100 meter. Dapat dilihat pada gambar ini menunjukkan bahwa di sini juga terdapat sempadan. Kemudian penetapan batas bangunan di wilayah pantai dengan garis sempadan pantai antara 100 hingga 150 meter tidak merubah wilayah-wilayah reservoir alami seperti situ dan pengembangan wilayah di bagian hulu yang tidak menyebabkan gangguan terhadap fungsi sungai. Kemudian pada pengembangan wilayah yang telah berkembang, menata kembali wilayah yang berkembang sepanjang wilayah bantaran sungai menjadi sempadan sungai. Kemudian normalisasi sungai pada wilayah memiliki kelokan-kelokan, penturapan tepi sungai, di sini juga terjadi penturapan. Kemudian pengembangan bangunan yang tidak membelakangi sungai, mungkin di sini dilakukan pembangunan bangunan yang dimungkinkan agar tetap menghadap ke sungai dengan pemisah jalan di sepanjang sungai. Ini. Kemudian pengembangan vegetasi di sepanjang sungai. Pengembangan wilayah dan kota berdasarkan unsur-unsur bencana tsunami. Yang pertama pada pengembangan ini baru membatasi wilayah pantai yang terpengaruh oleh kemungkinan gempa bumi di laut dengan mengembangkan suatu wilayah penyangga di sepanjang pantai. Penghutanan bakau kembali pada wilayah yang rawan tsunami. Di sini. Kemudian pembangunan di dinding pantai atau seawall. Ini. Pengembangan wilayah yang telah berkembang mengembalikan wilayah sepanjang pantai di wilayah rawan ancaman tsunami menjadi wilayah penyangga dalam bentuk penghutanan bakau. Pengembangan tanggul dan resettlement wilayah tsunami kira-kira sampai 1 km dari wilayah pantai. Dimungkinkan ini jaraknya 1 km. Kemudian pembangunan dinding pantai atau seawall sama seperti pengembangan wilayah yang baru. Pengembangan wilayah dan kota berdasarkan unsur-unsur bencana kebakaran hutan. Dapat dilakukan dengan yang baru, pengembangan suatu wilayah penyangga pengaman dari imbas api antara hutan dengan wilayah yang akan dikembangkan. Tersedia jaringan jalan pengamanan untuk pengungsian yang tidak melalui wilayah hutan terbakar. Kemudian pengembangan wilayah atau kota yang telah berkembang. Satu, pengetatan penggunaan api di wilayah hutan itu harus diperketat dengan regulasi-regulasi tertentu dan jika masyarakat atau beberapa pihak melanggar dapat dikenakan pidana. Clearing suatu wilayah atau sekeliling hutan yang berbatasan dan langsung dengan wilayah terbangun sebagai penyangga bahaya kebakaran untuk antisipasi. Selanjutnya, pengembangan wilayah dan kota berdasarkan unsur-unsur bencana polusi. Bencana polusi di sini atau pencemaran lingkungan merupakan bencana yang melanda karena adanya zat atau bahan yang mencemari suatu lingkungan dan memiliki kandungan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Biasanya bencana polusi merupakan ikutan dari bencana kegagalan teknologi atau industri, sehingga menyebabkan limbah yang dihasilkan tersebut mencemari lingkungan. Kegagalan teknologi atau industri tersebut dapat diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Pengembangan wilayah kota yang baru dapat dilakukan yang pertama, pengembangan wilayah yang menetapkan jarak aman atau periferi dengan lokasi kawasan atau wilayah peruntukan industri. Kemudian yang kedua, pengembangan wilayah penyangga dengan vegetasi yang dapat menyaring aliran udara dari kawasan industri. Pada pengembangan wilayah kota yang telah berkembang, yang pertama dapat penetapan peraturan yang mewajibkan kepada pengembang industri untuk melengkapi setiap industri dengan perangkat pemurni pencemaran, seperti water treatment, smoke treatment, and sound treatment. Kemudian yang kedua, penetapan periferi kawasan industri terhadap kawasan permukiman di sekitarnya sebagai wilayah penyangga. Jadi kesemua usaha-usaha tersebut dapat dilakukan sebagai pengembangan wilayah dan kota berdasarkan unsur-unsur pada bencana polusi. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pengampu Ibu Herlita Prawenti, STMT atas bimbingannya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.